Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Dana Kupang akan membahas materi tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri dari anggotanya yaitu Dini Kusdwiratri Sekirihi, Franciscus Renaldi Wangge, Jacqueline Fionita Mudin, Maria Nutrianimal, Olviana Marciana Nadek, dan Justin Sulfariani Jami. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Sebelum itu, apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan. Di sini, tindakan korupsi itu dapat berupa memberi atau menerima hadiah atau janji, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, maupun menerima gratifikasi, baik itu bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Korupsi itu dapat dibedakan berupa korupsi dengan pelanggaran berat maupun korupsi dalam pelanggaran ringan. Dalam hal inilah, maka korupsi itu merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Selain itu, korupsi itu juga merupakan suatu tindakan yang sangat menyimpang dari norma masyarakat karena mereka melakukannya dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Korupsi itu juga menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, di mana mereka memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun malah digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Berikutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam anti korupsi itu ada dua. Yang pertama, peran mahasiswa di lingkungan kampus, dan yang kedua adalah peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Mahasiswa dalam gerakan anti korupsi yang pertama yaitu peran mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, untuk dapat berperan secara optimal dalam gerakan anti korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari yang pertama, awal masuk perkuliahan, yang kedua, proses perkuliahan, dan yang ketiga, tahap akhir perkuliahan. Mahasiswa di sini harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Peran yang kedua yaitu peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan juga dapat mendorong masyarakat berani untuk melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Salah satu upaya gerakan anti korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan kampus. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan lokal dan nasional. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Jadi karena di dalam keluarga mereka adalah orang-orang terdekat yang kita percayai, maka seringkali kita tidak akan berpikir bahwa keluarga kita melakukan suatu tindakan korupsi. Nah, untuk melihat apakah atau melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya yang pertama, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi atau tidak. Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar. Kemudian, apakah ketika berboncengan motor bersama kakak atau anggota keluarga yang lain tidak mengendarai motor berlawanan arah. Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindakan korupsi. Dan yang terakhir, apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk hasil pajakan. Yang berikut, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu yang pertama, individu untuk individu mahasiswanya sendiri, kemudian untuk komunitas mahasiswanya. Nah, untuk yang A, untuk individu mahasiswanya sendiri, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Misalnya, tidak melakukan korupsi waktu di mana sering datang terlambat ke kampus. Kemudian, untuk komunitas mahasiswanya, seorang mahasiswa diharapkan agar dapat mencegah rekan-rekannya atau sesama mahasiswa dalam organik kemahasiswaan di kampus agar tidak berperilaku koruptif serta tidak korupsi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat di sekitar, misalnya apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fasilitas pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, misalnya pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan. Kemudian yang B, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut. Yang C, apakah akses publik kepada berbagai informasi sudah didapatkan. Yang D, apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai, misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Yang keempat, tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi yang baik bersifat lokal maupun nasional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan terkait dengan peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.